Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait publikasi artikel saya. Ini ya, bisa dilihat di layar, di mana saya pernah mencoba algoritma SOM ataupun nama lainnya adalah algoritma Kohonen untuk melakukan segmentasi. Yang pertama, nih algoritma SOM saya pakai untuk melakukan segmentasi atau mengubah citra gray level ke citra biner. Jadi digunakan untuk thresholding atau binarisasi. Nah, algoritma SOM juga pernah saya pakai untuk publikasi melakukan thresholding juga pada citra gigi atau radiografi gigi. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan publikasi dengan mahasiswa bimbingan saya terkait algoritma SOM untuk melakukan thresholding juga atau segmentasi mental foramen pada radiografi gigi ya. Sebelumnya juga sudah pernah saya membuat suatu video penjelasan terkait segmentasi mental foramen. Bisa dicek di channel Nur Nafiia. Di situ lebih tepatnya saya lebih membahas terkait melakukan pembuatan ground truth. Jadi, yang perlu saya garis bawahi adalah jika kita melakukan segmentasi ataupun membuat suatu citra di thresholding atau istilahnya adalah dibinarisasi. Jadi istilahnya itu sama, segmentasi itu membuat citra terpisah dari misalkan ada background dan objek lah. Saya hanya ngambil objeknya aja, itu namanya segmentasi. Nah, segmentasi itu banyak sekali, banyak. Salah satunya adalah dengan melakukan thresholding atau binarisasi. Nah, binarisasi itu membuat citra menjadi hitam dan putih ya, hitam dan putih. Jadi hanya ada hitam dan putih. Hitam sebagai backgroundnya, putih sebagai objek ya. Istilah binarisasi atau thresholding itu mempunyai makna yang sama, membuat citranya jadi hitam putih. Maka Saman wajib mempunyai ground truth ya. Ground truth itu berarti citra yang aktual atau yang benar ya. Mungkin di publikasi saya sebelumnya di sini algoritma Kohonen, kemudian ini fuzzy self organism map, terus segmentasi mental foramen itu belum saya buat ground truth. Nah, tujuannya apa untuk membuat ground truth? Tujuan membuat ground truth adalah untuk mengetahui hasil akurasi dari algoritma tersebut. Jadi, misal tadi saya mempunyai algoritma SOM ya. Di 3 artikel ini menggunakan algoritma SOM ya. Yang pertama ini pernah juga saya bahas membuat ground truth-nya mental foramen. Bisa dicek di konten saya di channel Nur Nafiia. Ini juga SOM, terus ini juga SOM, tapi istilah SOM bisa juga dengan Kohonen ya, Kohonen. Nah, di sini itu diuji kan SOM ini bagaimana kinerjanya dalam mensegmentasi ya, dalam mensegmentasi. Jadi kinerjanya atau istilahnya adalah bagaimana kualitas dari SOM dalam melakukan segmentasi tersebut. Maka wajib mempunyai ground truth ya. Jadi berarti langkahnya adalah membuat ground truth-nya dulu. Membuat ground truth. Contoh misal ini adalah
rekaman radiografi gigi saya. Terus biar saya tidak melanggar hak privasi pasien, jadi saya pakai data gigi saya. Ini saya ambil di Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2013 pada saat saya mengerjakan tesis ya. Nah, langkahnya misal saya ambil hanya sebagian ini saya crop. Caranya nge-crop bagaimana? Langsung aja, ini ada tanda, kelihatan ya, ada tanda kotak kayak gini. Nah, terus ini sudah istilahnya terambil ini, atau langsung saya ambil, misal langsung saya ambil yang bagian ini saja. Nah, saya ambil bagian giginya aja, saya hapus nanti keterangan nama dan sebagainya, cukup di filenya aja bahwa ini file datanya siapa. Terus klik image, kemudian klik crop. Nah, sudah tercrop. Nah, ini ya. Nah, yang ada tulisan 3 cm, terus apa ini? Tulisan R bisa dihapus dengan cara bagaimana? Ini ya, ada tanda isolasi. Kok isolasi apa ini? HD+. Klik tanda HD+. Nah, ini bisa, nah, ini dilingkarkan ke sini aja. Bolak-balik, nanti dengan sendirinya hilang. Nah, dengan sendirinya hilang. Nah, hilang ya. Jadi buat groundutnya dulu. Nah, hilang yang 3 cm. Nah, sudah hilang. Langkah berikutnya ambil yang, karena tadi ya bisa dilihat di sini ya, saya lihatkan lagi. Ini misalkan terkait, ini bukan radiografi ya, misalkan yang data radiografi. Nah, ini kan melakukan thresholding radiografi lengkap. Maka ini diambili semua. Maksudnya bagaimana? Jadi semua objeknya kan yang saya mintakan ini, mandibula, gigi ini, gigi kanan, gigi kiri, nah semuanya ini, gigi atas, gigi bawah, ini dipilih semua. Jadi ini silakan cari tanda kayak apa ini namanya, pen, nah, pen tool. Nah, klik pen tool, terus saya ambili misalkan ini, misalkan mau diperbesar silakan. Nah, saya perbesar dulu, atau enggak usah ya enggak apa-apa. Misalkan saya ambili, dan ini butuh ahli dari radiografinya, radiografi gigi. Jadi sama, kalau mau melakukan penelitian ini harus mempunyai pakarnya. Nah, beberapa penelitian saya yang tidak disertasi itu tidak ada pakar. Jadi ya saya berdasarkan book saja. Misalkan ini, nah ini saya ambili dulu. Nah, sudah, terus ini diklik kanan, make selection, terus oke. Nah, ini ya kelihatan seperti ini. Misal saya perbesar ukurannya. Nah, untuk membesarkan ukuran di sini kiri ada berapa persentase, misalkan 75%. Nah, kelihatan tak ya? Nah, menjadi besar. Nah, mungkin kalau ada salah kan bisa kelihatan nanti. Nah, misal ini contoh, ini semuanya dibuat kayak gini. Terus ini diklik, ada tanda kayak apa ini namanya, cangkir dituangkan, nah namanya pen bucket. Nah, ini kalau warnanya merah, misalkan dibuat warna putih, saya back aja, saya buat warna putih. Oke ya, warna putih. Nah, ini semuanya dibuat seperti ini. Nah, langkah pertama membuat ground tooth. Nah, misal ini satu, berikutnya buat lagi yang besar juga, misalkan yang besar ini saya ubah ukurannya 25%. Nah, kayak gini. Misal yang sekarang yang bawah, yang mandibula itu yang ini.
lumayan agak lama, tapi yang terpenting kita paham langkah by langkah. Nah, ini yang tanda pen ya, jadi untuk membuat, saya nggak bisa geser ke sana nanti, takutnya ada masalah. Nah, jadi membuat ground truth itu, ya ini milih, jadi buat putih yang objek. Nah, data ground truth inilah yang nanti dipakai acuan menghitung akurasi hasil segmentasinya. Misalkan hasil segmentasinya seperti apa, nanti saya tunjukkan. Nah, saya ambil ini data gigi saya ya, jadi saya tidak melanggar hak privasi pasien karena milik saya sendiri. Saya ambil dari Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2013 pada saat mengerjakan tesis. Nah, ini maaf saya tidak apa-apa terlanjur. Ini harusnya yang giginya nggak dibuat kayak gini, tapi saya terlanjur, tidak apa-apa. Yang penting membuat ground truth adalah membuat objek-objeknya putih, dan ini tidak boleh asal, harus berdasarkan pakar dari radiologi gigi. Nah, yang penelitian saya memang tidak menggunakan pakarnya karena keterbatasan saya dalam mencari ahli pakarnya. Nah, akhirnya saya berdasarkan bukunya terkait radiografi gigi, ada yang bisa kita download di Google ya. Nah, sudah. Terus nanti kalau sudah ini bisa diklik kanan, terus klik make selection. Nah, terus diklik OK. Nah, saya mau lihat kan, ini loh yang namanya ini mental foramen yang ada arah kursor saya ini. Nah, yang putih, kok putih, ada hitam ini namanya mental foramen. Mental foramen itu titiknya berada di gigi radiografi mandibula atau bagian bawah, tulang rahang bawah. Terus di sebelah kiri ataupun kanan ada, lebih tepatnya dekat dengan gigi taring atau gigi premolar. Ada kok di buku, judulnya saya lupa, saya nggak bisa set di sini. Bukunya ada terkait itu penjelasannya. Nah, ya ini juga. Nah, ini mental foramen. Nah, kelihatan ya. Nah, terus setelah diklik ini, maka untuk membuat ground truth ya tinggal dikasih warna ini. Nah, kayak gini. Harusnya setiap gigi sendiri-sendiri nanti biar kelihatan, oh ini yang gigi kayak gini ya. Nah, tapi paling tidak itu paham maksudnya. Nah, ini sudah. Misal lagi, contoh lagi yang ini akhirnya kepotong, nggak kelihatan ya yang apa, yang akar, anggap akar kan ada bagian-bagiannya gigi, elemen-elemen dari gigi. Sebentar saya perbesar. Ini saya buat lagi untuk ground truth misalkan. Sudah. Kalau sudah, terus diklik kanan agar bisa terseleksi. Buat make selection. Oke. Terus ini. Terus dibuat putih-putih. Nah, kayak gini. Ini langkah by langkahnya. Jadi buat ground truth sampai selesai ya, sampai selesai.
Jadi satu gambar ya mungkin bisa membutuhkan waktu sampai 1 jam, ataupun kalau sudah terbiasa ya akhirnya nggak lama. Nah, kenapa kok di sini ada angka-angka ini mau menunjukkan bahwa oh ini loh nomor 1 gigi apa, nomor 2 ada kan penomoran berdasarkan apa istilahnya standarnya. Jadi nomor 1 itu berarti gigi seri, 2 gigi seri kedua, terus 3 gigi taring, ada urut-urutannya. Nah, ini langkah pertama yaitu membuat ground tooth. Nah, terus berikutnya adalah mengimplementasikan algoritma. Misalkan SOM, saya kan studi kasusnya ini gigi radiografi, terus SOM, algoritma SOM untuk segmentasi atau thresholdingnya. Nah, bagaimana langkah mengimplementasikannya? Jika kita menggunakan metode SOM, terus kita ngoding sendiri, berarti kita harus paham step by stepnya. Tapi jika kita mau menggunakan function, itu pun juga harus paham seperti apa function itu dipanggil dan seterusnya. Kalau saya di artikel ini, baik yang fuzzy self organism map ataupun yang algoritma Kohonen dalam mengubah citra, ataupun yang ini segmentasi mental foramen, kita harus mengcoding sendiri. Jadi ada tahap training setiap pixel. Jadi ini ada gambarnya. Ini saya rubah dulu ukurannya biar nggak kelihatan besar. Nah, ini setiap pixel itu dirubah dulu ke grayscale ya. Setiap pixel dirubah dulu ke grayscale. Kalau ini kan berwarna atau 3 channel, ada RGB. Nah, itu dirubah menjadi satu komponen, terus setiap pixel di training agar menghasilkan bobot. Nah, bobot itulah yang dipakai untuk mengubah citra ke binernya. Nah, terus nanti tahap berikutnya adalah menguji akurasinya. Uji akurasi. Setiap tahap itu sebenarnya sudah ada di setiap artikel. Di sini misal kalau kita baca, mungkin kalau saya yang belum menyebutkan ya mohon maaf. Nah, ini saya dalam bentuk kalimat membaca citra, kemudian baca file fuzzy mamdaninya, terus selanjutnya pengambilan intensitas dari gambar per pixel. Ini ada kalimat pixel, terus dikonversi ke grayscale. Dari konversi grayscale ini hasil dari fuzzy mamdaninya, terus setelah dilakukan ke grayscale terus diuji coba dengan SOM. Cara membacanya SOM, citra hasil grayscale tadi terus dilakukan binarisasi dengan SOM. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini barulah diuji akurasinya dengan ground tooth ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Lah, ini contoh kalau tidak berhasil kayak gini ya. Ini contoh tidak berhasil. Contoh lagi, nah ini. Jadi kalau di sini akurasinya SOM itu hanya 33%. Saya menguji cobanya pada 3 citra ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.